Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak dan Ibu, bagaimana kabarnya? Nah, kali ini saya akan membahas mengenai materi dari pelatihan Pintar Kemenak, yaitu pintar memvisualisasikan data. Jadi di video ini yang akan saya bahas itu mengenai kunci jawaban yang sudah saya kerjakan sebelumnya. Jadi untuk Bapak dan Ibu, saya sampaikan bahwa jawaban dari kunci jawaban saya ini itu tidak 100% betul dan tidak 100% semuanya mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi untuk Bapak dan Ibu boleh silahkan diambil saja poin-poin pentingnya atau bisa menjadi acuan bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengerjakan soal Pintar Kemenak kali ini. Jadi seperti apa soal dan juga materinya, silahkan disimak baik-baik dari awal sampai habis biar nanti Bapak dan Ibu juga bisa mengerjakan dengan mudah. Oke, kalau begitu kita langsung saja ke soal yang pertama. Baik, untuk soal yang pertama, salah satu manfaat utama AI dalam visualisasi data adalah, di sini saya menjawab B ya, Bapak dan Ibu, yaitu memungkinkan prediksi yang lebih akurat berdasarkan data visual. Jadi silahkan dijawab B. Untuk soal nomor 2, bagaimana AI berperan dalam visualisasi data? Di sini jawabannya yaitu B ya, yaitu untuk mempercepat analisis dan memberikan wawasan baru. Jadi silakan Bapak dan Ibu menjawab B. Kita ke soal nomor 3. AI dalam visualisasi data membantu. Apakah A mengurangi bias dalam interpretasi data, ataukah B mengganti semua peran manusia dalam analisis data, ataukah C menggunakan data tanpa verifikasi, ataukah D menghapus semua data yang tidak penting? Di sini saya menjawab A ya, yaitu mengurangi bias dalam interpretasi data. Selanjutnya kita ke soal nomor 4, manakah dari berikut ini yang merupakan keunggulan AI dalam visualisasi data? Apakah untuk memperlambat proses analisis ataukah mengurangi ukuran file data? Di sini jawabannya saya pilih C ya, Bapak dan Ibu, yaitu mempercepat proses pembuatan diagram dan grafik. Silahkan dijawab C. Baik, kita ke soal nomor 5, bagaimana AI mempengaruhi pengambilan keputusan berdasarkan data visualisasi? Jadi setelah saya lihat di sini pilihannya itu yang mendekati adalah A ya, Bapak dan Ibu, yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan pola data yang ditemukan. Baik, selanjutnya soal nomor 6, apa fungsi utama AI dalam visualisasi data? Apakah menghapus data yang tidak penting atau memprediksi tren data atau mengubah format? Di sini jawabannya memprediksi tren data ya, Bapak dan Ibu. Silahkan dijawab B. 7. Apa peran AI dalam membantu pengguna menginterpretasikan visualisasi data? Di sini yang mendekati itu adalah di sini pilihannya C ya, yaitu memberikan konteks dan penjelasan. Silahkan dijawab C. 8. Teknologi AI dalam membantu dalam proses visualisasi data dengan cara apakah untuk menyalin data secara manual atau mengambil keputusan tanpa analisis data? Yang mendekati adalah D ya, yaitu mengotomatisasi proses pembersihan data. Selanjutnya kita ke soal nomor 9, AI membantu dalam proses visualisasi data dengan cara apakah meningkatkan akurasi dalam Di sini yang mendekati itu adalah A ya, Bapak dan Ibu, yaitu meningkatkan akurasi dalam pengolahan data. Terakhir, salah satu aplikasi AI dalam visualisasi data adalah di sini jawabannya itu adalah A ya, yaitu menganalisis pola data dan memvisualisasikannya. Jadi silakan Bapak dan Ibu menjawab A. Setelah itu silakan dilihat nilai yang diperoleh ya, dan semoga sukses. Kalau gitu kita langsung saja lanjut lagi untuk modul berikutnya. Untuk modul 3.3 di soal yang pertama, cara terbaik untuk menampilkan data kategori yang memiliki perbedaan jumlah yang benar adalah di sini saya menjawab A ya, Bapak dan Ibu, yaitu menggunakan bar chart dengan skala yang sesuai. Untuk soal nomor 2, sebelum memilih warna untuk visualisasi yang harus dipertimbangkan untuk meningkatkan keterbacaan adalah di sini apakah
Menggunakan tren warna terbaru atau warna. Oke, di sini B ya, yaitu kontras antara elemen data dan latar belakang. Selanjutnya soal nomor 3, salah satu kesepakatan umum dalam visualisasi data adalah apakah menggunakan skala yang benar atau menyederhanakan data, atau C, menggunakan kombinasi warna terlalu banyak ataukah menampilkan hanya data penting. Di sini saya menjawab C ya Bapak dan Ibu, menggunakan kombinasi warna terlalu banyak. Lanjut untuk soal nomor 4, saat menyiapkan visualisasi data untuk audiens profesional yang sebaiknya diprioritaskan dalam desain visualisasi itu adalah apakah estetika dan penggunaan warna cerah, ataukah B, kejelasan dan akurasi data, ataukah C, grafik dengan elemen tambahan, atau KD jumlah data yang ditampilkan. Di sini saya menjawab B ya, yaitu kejelasan dan akurasi data. Baik, selanjutnya soal nomor 5, ketika menampilkan visualisasi untuk audiens yang berbeda-beda, faktor yang harus diperhatikan dalam desain visualisasi itu adalah apakah pemilihan jenis grafik atau penggunaan warna atau penambah. Di sini A ya, Bapak dan Ibu, yaitu pemilihan jenis grafik. Selanjutnya soal nomor 6, ketika kita dihadapkan dengan data yang sangat kompleks dan variabel yang banyak, pendekatan yang paling efektif untuk menyederhanakan penyajian data tersebut adalah apakah D. Di sini D ya, memilih visualisasi yang menonjolkan data utama. Lanjut. Penyajian visual yang baik haruslah menyampaikan informasi utama secara efektif. Kunci utama untuk mencapai hal ini itu adalah di sini saya menjawab D ya, yaitu fokus pada informasi penting dan relevan. Silahkan dijawab D. Selanjutnya kita ke soal nomor 8. Kesalahan yang sering dilakukan dalam visualisasi data adalah menambahkan semua elemen interaktif yang tersedia ataukah menggunakan teknik yang sesuai dengan karakteristik data atau menghindari elemen yang tidak diperlukan. Di sini A ya Bapak dan Ibu, silakan diklik A. Lanjut soal nomor 9, jenis grafik yang cocok untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu adalah, di sini pastinya Bapak dan Ibu sudah tahu ya. Di sini jika dilihat pilihannya itu langsung saja kita tebak B, yaitu line chart. Lanjut ke soal nomor 10. Jika ingin menampilkan hubungan antara dua variabel dan melihat apakah terdapat korelasi di antara keduanya, jenis visualisasi yang paling tepat itu adalah pastinya di sini A ya, yaitu audiens merasa terbantu memahami data. Silahkan dicek untuk skornya dan semoga sukses. Baik, kita ke modul 3.4 untuk soal yang pertama. Dalam mata pelatihan ini, pemahaman tentang formula prompt diperlukan agar di sini jawabannya itu adalah D ya Bapak dan Ibu, yaitu AI memberikan hasil yang lebih akurat dan relevan. Lanjut soal nomor 2, jika hasil visualisasi tidak sesuai, langkah yang sebaiknya diambil adalah apakah mengubah alat AI yang digunakan atau mengganti data yang digunakan atau menyusun ulang grafik secara manual, ataukah memperbaiki atau menyempurnakan prompt yang diberikan. Jawabannya adalah D ya Bapak dan Ibu, silahkan diklik D. Lanjut soal nomor 3, bagaimana cara kerja alat berbasis AI dalam visualisasi data. Di sini apakah kita membuat visualisasi dengan asumsi otomatis ataukah menggunakan seluruh data dalam grafik, ataukah C ya, mengikuti instruksi yang spesifik dalam prompt untuk menciptakan visualisasi sesuai kebutuhan. Lanjut soal nomor 4, di bagian konteks informasi apa yang disampaikan. Di sini jawabannya adalah apakah evaluasi akhir C ya, yaitu latar belakang atau situasi yang mendasari kebutuhan. Lanjut kita ke soal nomor 5, bagaimana cara melakukan refining dalam pola prompt. Apakah menyampaikan informasi atau memberikan instruksi atau mengidentifikasi atau meninjau hasil. Di sini B ya Bapak dan Ibu, memberikan instruksi tambahan agar hasil lebih optimal.
Baik, lanjut soal nomor 6, formula prompt yang efektif digunakan untuk apakah menghapus kesalahan dalam data atau menghindari interpretasi atau memaksimalkan, ya, C ya Bapak dan Ibu, memaksimalkan hasil interaksi dengan AI. Lanjut soal nomor 7, manfaat utama yang menggunakan alat visualisasi data berbasis AI bagi pengguna awam adalah, nah di sini saya lihat untuk pilihan jawabannya itu yang paling mendekati adalah D ya, yaitu mempermudah pembuatan grafik tanpa keterampilan teknis tinggi. Lanjut soal nomor 8, contoh instruksi dalam pola prompt Clarivia adalah, oke, di sini saya lihat. Oke, Bapak dan Ibu silahkan menjawab C, yaitu meminta AI memperbaiki jika hasil belum sesuai. Lanjut soal nomor 9, mengapa prompt engineering penting dalam penggunaan AI? Apakah karena mempengaruhi kualitas respon yang diberikan atau karena AI dapat bekerja tanpa panduan mereka? Di sini A ya, karena mempengaruhi kualitas respons yang diberikan oleh AI. Selanjutnya kita ke soal terakhir, apa peran dari bagian task dalam pola prompt? Di sini jawabannya yaitu C, memberikan instruksi khusus agar AI ini memberikan hasil yang relevan. Oke, silakan Bapak dan Ibu melihat skor yang diperoleh dan semoga sukses. Oke, kita ke modul 3.5 untuk soal nomor 1. Data yang diperbarui pada dashboard biasanya berasal dari apakah data cetak atau sumber data dinamis atau sumber yang tidak terdeteksi atau sumber data statis. Di sini jawabannya B ya, sumber data dinamis seperti Google Sheets. Oke, lanjut kita ke soal nomor 2. Data wrapper dapat mengimpor data dari file dengan format. Nah, di sini pastinya sudah sangat jelas ya Bapak dan Ibu. Silahkan dijawab D, yaitu CSV, Expert, dan Google Sheet. Lanjut kita ke soal nomor 3. Visualisasi data pendidikan yang real time bermanfaat untuk apakah untuk memantau jumlah pendaftar baru atau menghitung hasil panen, ataukah memantau stok barang, ataukah D, menyimpan data pribadi. Di sini jawabannya adalah A ya Bapak dan Ibu, yaitu memantau jumlah pendaftar baru. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 4. Data wrapper menggunakan template yang disesuaikan untuk, nah di sini setelah saya lihat untuk pilihan jawabannya itu yang paling mendekati itu adalah A ya, yaitu membuat visualisasi lebih menarik. Lanjut kita ke soal nomor 5. Salah satu keuntungan data wrapper adalah di sini saya lihat apakah dapat digunakan tanpa keahlian coding. Oke, jawabannya C ya, yaitu dapat digunakan tanpa keahlian coding. Selanjutnya kita ke soal nomor 6. Grafik batang pada data wrapper dapat digunakan untuk, oke, di sini apakah untuk menampilkan data waktu atau menunjukkan distribusi data kategori? Oke, di sini jawabannya B ya, menunjukkan distribusi data kategori. Lanjut kita ke soal nomor 7. Data wrapper mendukung visualisasi geografis dengan, oke, di sini jawabannya adalah apakah untuk peta statis atau grafik lingkaran? B ya Bapak dan Ibu, yaitu peta interaktif. Lanjut nomor 8. Prinsip utama dalam pembuatan dashboard yang baik itu adalah, di sini jawaban yang paling mendekati adalah A, yaitu kesederhanaan dan fokus pada inti informasi. Lanjut soal nomor 9. Visualisasi data pendidikan biasanya dirancang untuk pengguna. Nah, di sini pastinya langsung bisa ketahuan ya Bapak dan Ibu, jawabannya adalah B, manajemen pendidikan. Lanjut soal nomor 10, yaitu dashboard real time bermanfaat bagi pendidikan karena, nah di sini juga bisa langsung kelihatan jawabannya, yaitu di sini C, mempermudah akses data terbaru untuk analisis. Oke, silahkan dilihat untuk skor yang diperoleh Bapak dan Ibu dan semoga sukses. Kita lanjut untuk modul berikutnya.
Baik, untuk modul 3.6 di soal yang pertama. Apa peran utama AI dalam analisis data besar? Oke, apakah untuk menentukan tren atau menghapus informasi yang tidak relevan? Di sini A ya, menemukan tren dan wawasan dalam data besar dengan cepat dan akurat. Lanjut soal nomor 2, seorang manajer pemasaran ingin memahami tren penjualan produk selama setahun terakhir untuk merancang strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, bagaimana visualisasi data dapat membantu dalam situasi hal ini? Jadi di sini adalah yaitu D ya, yaitu membantu mengidentifikasi pola dan tren penjualan dari data historis. Lanjut untuk soal nomor 3, dalam sebuah penelitian tentang perubahan iklim, peneliti ini menggunakan visualisasi data untuk menyajikan pola kenaikan suhu global selama beberapa dekade terakhir. Nah, apa manfaat utama visualisasi data dalam konteks penelitian ini? Jadi di sini manfaatnya itu adalah A ya, Bapak dan Ibu, yaitu untuk membantu menganalisis data penelitian dan juga menemukan insight baru. Lanjut kita ke soal nomor 4, apa fungsi bagian awal atau konteks dalam struktur cerita data? Ya, di sini jawabannya itu adalah D, yaitu untuk memberikan latar belakang dan menjelaskan mengapa data tersebut sangat penting. Jadi silakan dijawab D ya. Oke, selanjutnya kita ke soal nomor 5. Seorang analis ingin menggunakan AI untuk menyusun cerita dari data penjualan selama setahun terakhir. Nah, berdasarkan langkah-langkah utama yang diberikan, bagaimana AI dapat membantu menyampaikan informasi tersebut secara efektif. Jadi, setelah saya telaah di sini, pilihan jawabannya itu yang paling mendekati adalah B, yaitu dengan mengumpulkan data, menganalisis pola, menyusun narasi menggunakan NLP dan mendukungnya dengan visualisasi data yang relevan. Lanjut soal nomor 6, dalam sebuah rapat seorang analis menggunakan grafik dan diagram untuk menyajikan informasi tentang kinerja perusahaannya. Nah, apa tujuan dari penggunaan visualisasi data dalam konteks ini? Ya, jadi jawabannya di sini adalah B, untuk menghindari penggunaan data kompleks dalam pengambilan keputusan. Jadi B ya. Lanjut kita ke soal nomor 7, seorang ekonom menggunakan grafik dan diagram untuk memahami perubahan harga komoditas di pasar selama 5 tahun terakhir. Nah, berdasarkan informasi tersebut, apa peran utama visualisasi data dalam konteks ini ya? Jadi jawaban di sini itu adalah B, Bapak dan Ibu ya, yaitu untuk membantu memahami tren ekonomi dan menganalisis pasar ya. Selanjutnya untuk soal nomor 8, seorang manajer proyek ingin menyampaikan laporan perkembangan proyek kepada tim dengan cara yang menarik dan juga mudah dipahami. Ia memutuskan menggunakan storytelling data. Nah, berdasarkan informasi yang diberikan, bagaimana storytelling dapat membantu dalam situasi ini. Jadi, dia menggunakan storytelling data ya untuk menyampaikan informasi. Jadi, jawaban yang mendekati adalah A, yaitu dengan menggabungkan visualisasi data dan narasi untuk memberikan konteks pemahaman. Oke, lanjut soal nomor 9, seorang analis ingin menunjukkan perubahan volume penjualan sebuah produk selama 5 tahun terakhir. Nah, oke, di sini volume penjualan dari tahun ke tahun. Grafik yang paling sesuai untuk digunakan dalam situasi ini itu adalah D, yaitu grafik garis, karena bisa menunjukkan tren umum dalam penjualan dari waktu ke waktu ya. Oke, selanjutnya soal terakhir, seorang presenter menggunakan storytelling data untuk menjelaskan hasil riset pemasaran kepada audiens. Nah, mengapa narasi menjadi elemen penting dalam proses ini? Nah, pastinya narasi itu paling penting karena berhubungan dengan storytelling ya Bapak dan Ibu. Jadi jawabannya adalah A. Oke, silahkan dilihat untuk skor yang diperoleh dan semoga sukses. Terima kasih, itulah tadi semua kunci jawaban dari pelatihan memvisualisasikan data. Jika masih terdapat banyak kekurangan, mohon dimaafkan ya. Dan terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.